Halo Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Hari ini kita mau bicara tentang tema relationship. Secara khusus kita mau bicara tentang bread scramble. Wah, apa itu gitu ya. Sebelumnya kita mau membaca sabda Tuhan sebagai dasar permenungan kita hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 13 ayatnya yang keempat sampai dengan 8 bagian A. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayatnya yang keempat sampai dengan 8 bagian A. Mari kita baca bersama-sama. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Demikian sabda Tuhan, biarlah ini menjadi kekuatan untuk kita. Nah saudara sekalian, juga Bapak Ibu dan teman-teman IGEN dimanapun teman-teman berada. Ada seorang muda ya, gadis cantik yang berkata pada saya begini. Aduh kak, pacarku kok gini banget ya? Saya menanyakan, gini banget gimana? Lalu dia menceritakan, aduh dia itu pokoknya parah banget deh kak. Apa-apa harus aku yang effort gitu ya. Dia gak pernah ngapa-ngapain. Bahkan kak, kalau kita mau jalan, aku yang harus nyamperin ke tempat dia. Nanti kalau sudah kita jalan, ya udah yang bayarin jajannya aku gitu kan. Terus nanti masih parkir aku juga. Nanti mampir pom bensin yang bayar bensin aku. Nah itu kasus pertama. Nah ada juga yang cerita kepada saya mengatakan seperti ini. Ini adalah seorang perempuan muda juga yang sudah berkeluarga. Dia mengatakan, aduh rumah tanggaku kok seperti ini ya. Aku sudah capek. Saya pun bertanya, apa yang membuat kamu capek? Lalu dia mengatakan begini, saya nggak ngerti lagi harus gimana dengan suami saya. Saya sudah mati-matian bekerja, menafkahi dia. Karena dia sama sekali tidak mau campur tangan dalam urusan rumah tangga. Lalu saya bertanya, jadi apa yang dia kerjakan? Tidak ada. Bersantai, nonton film, pokoknya semuanya kebutuhan aku yang mencukupi. Sama sekali tidak ada usaha dari dia untuk keberlangsungan rumah tangga kami. Wih, ada sindrom apakah ini? Apakah ini yang dinamakan bread scrumbing? Lalu mungkin teman-teman di rumah bertanya ya, apakah bread scrumbing itu hanya menimpa cewek-cewek? Eits, tunggu dulu. Ternyata cowok pun tidak kebal gitu ya terhadap bread scrumbing. Ada juga seorang cowok yang sudah bucinnya minta ampun gitu ya, namanya juga bucin begitu kan. Dia logikanya kadang-kadang gak dipakai begitu ya. Dia dimanfaatkan sedemikian rupa gitu ya. Dia itu perasaannya dimainkan. Kemudian kadang sikapnya ceweknya ini baik, kadang enggak gitu ya. Dan ending-endingnya cewek ini mengatakan, udahlah kita kakak adian aja. Nah jadi kasus bread scrumbing tidak hanya menimpa pada cewek tapi juga cowok juga. Dan tidak hanya menimpa dalam kehidupan berpacaran tapi juga dalam kehidupan berkeluarga. Jadi kalau begitu apa sih yang namanya bread scrumbing gitu ya. Nah bread scrumb itu sendiri artinya adalah remah roti. Ya, kalau kita lagi makan sama teman kita begitu ya. Kita berbagi roti, tentu yang kita berikan adalah roti utuh. Nah, tetapi dalam hal ini yang kita berikan kepada orang lain ya adalah remah-remahnya aja.
bukan roti yang utuh itu. Gitu. Jadi apa itu breadcrumbing dalam sebuah relasi, dalam sebuah hubungan adalah ketika kita sebagai pasangan, sebagai orang terdekatnya dia, atau dalam dunia pekerjaan sebagai karyawan gitu ya, hanya diberikan remah-remahnya saja. Tidak pernah diberikan roti secara utuh. Waduh, gimana itu ya, gitu ya. Nah, sekarang kita melihat kayak apa sih perilaku orang-orang yang melakukan breadcrumbing. Yang pertama adalah mereka itu selalu menuntut perhatian dari kita. Mereka selalu menuntut kita melakukan ini dan itu, begitu ya. Tapi kita itu hanya dijadikan pilihan, bukan yang dipilih, gitu ya. Ya sudah, gitu ya. Yang suka sama saya banyak, gitu kan. Ada si A, si B, si C, gitu. Jadi kita cuma menjadi antara A, B, dan C itu, bukan menjadi the only pilihan buat dia. Tetapi dia menuntut terus-menerus perhatian dari kita. Yang kedua, ciri-cirinya adalah dia secara emosional itu tidak tersedia buat kita. Artinya apa? Ketika kita butuh dukungan, ketika kita butuh support, ketika kita benar-benar dia mau sharing kebahagiaan kita pun, dia tidak ada. Ciri yang ketiga adalah mereka hanya memanfaatkan ketertarikan kita. Atau kalau perusahaan, mereka hanya memanfaatkan ability kita, kemampuan kita hanya untuk validasi mereka pribadi. Kalau dalam hubungan pacaran mungkin ya, atau belum sampai pacaran baru naksir-naksiran gitu ya. Ya untuk validasi, aku ganteng dong. Semakin banyak yang suka, saya semakin bangga karena saya ganteng. Saya cantik kan, gitu ya. Buktinya apa? Banyak banget yang antri naksir saya. Jadi ketertarikan kita hanya dimanfaatkan untuk validasi dirinya. Dan yang keempat, sebetulnya orang itu tidak siap untuk menjalin sebuah hubungan. Tapi ya, dia menikmati keuntungan emosional gitu ya dari sebuah hubungan. Bahkan kadang-kadang tidak hanya keuntungan secara emosional, tapi keuntungan secara materi juga dia dapatkan dari situ. Aku sebetulnya ini sih gak suka sama dia gitu ya, tapi kan lumayan dia jajanin aku gitu ya, GoFoodin aku gitu kan. Mau apa-apa tinggal pencet Shopee gitu ya, pencet Tokopedia, datang semua barang-barang gitu. Jadi dia gak siap untuk sebuah hubungan, tetapi dia memanfaatkan ya, kesenangan dari sebuah relasi itu. Maka kita sampai pada contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari, kayak apa sih breadcrumbing itu? Contoh yang pertama ya, orang itu bilang sayang sama kita, tapi no action. Ya udah, pokoknya ngomong doang. Tapi ketika kita butuh dia nggak pernah ada. Ya, bahkan ketika kita hanya mau didengarkan saja dia tidak ada. Yang kedua, dia memberikan waktu buat kita hanya kalau pas dia bisa. Bukan meluangkan waktu benar-benar untuk kita. Ya kalau bisa aja dia gitu. Yang ketiga, nah ini yang harus kita waspadai ya. Kita yang harus effort besar-besaran gitu ya. Kita yang harus melakukan lebih, sedangkan dia kayak gak melakukan apapun dalam sebuah relasi itu. Kita yang harus bayarin gitu kan. Kita yang harus selalu ngalah kalau lagi berantem, kalau lagi ada konflik gitu. Terus dia yang ngadu-ngadu kemana-mana. Weh, sadis gitu ya. Nah, apa contoh yang lain adalah sikapnya itu nggak konstan. Sikapnya itu berubah-ubah secepat kilat kecepatan cahaya. Cepet banget ya perubahannya. Antara ketika dia care sama kita dengan nggak care gitu ya. Dan kebanyakan nggak care-nya. Antara dia lagi baik sama ngambek terus, kebanyakan ngambeknya begitu. Antara dia lagi perhatian dan tidak perhatian itu berubahnya tuh sangat cepat. Nah, kita harus aware ya, kalau
sikap orang yang berrelasi dengan kita sudah seperti itu. Lalu ini nih yang aneh. Kalau kita mulai menjauh begitu ya. Nah, dia cepat-cepat segera mendekat. Kenapa? Karena dia takut kehilangan perhatian dari kita. Karena dia haus akan perhatian kita tetapi nggak mau menjalin hubungan yang serius dengan kita. Lalu, apa yang ditinggalkan dari hal semacam itu? Tentu kita yang diperlakukan seperti itu akan merasa insecure. Kita bingung, ya. Dan kita itu merasa nggak diprioritaskan. Lama-lama keberhargaan diri kita menjadi luntur karena kita diperlakukan sedemikian. Apa sabda Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk membangun sebuah relasi yang baik? Tentu adalah kasih yang murni. Tadi kita sudah baca bersama dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 8a. Di situ disebutkan bagaimana kasih itu yang tulus, kasih itu yang murni, kasih yang bisa membangun kehidupan kita menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Kalau saya jalan dengan dia, saya semakin baik begitu ya. Bukan saya jalan dengan dia, saya jadi depresi. Saya jadi nggak tahu siapa saya gitu ya. Saya menjadi orang lain begitu. Yang pertama, penekanan di dalam kasih itu adalah bahwa kasih adalah murah hati. Artinya di dalam relasi itu ada sikap yang tahu akan kebutuhan pasangannya. Dia tahu begitu ya, pasangannya itu sedang kesepian. Dia tahu pasangannya itu orangnya sikapnya bagaimana. Dia benar-benar tahu akan kebutuhan pasangannya. Yang kedua adalah tidak memegahkan diri. Kayak tadi ya, koleksi cowok, koleksi cewek gitu. Kalau perlu koleksi istri, koleksi suami begitu kan. Semakin banyak menunjukkan hebat kan saya, banyak yang mau sama saya. Kasih tidak memegahkan diri sendiri. Lalu poin apa lagi yang bisa kita lihat adalah kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Dalam hal remeh-temeh roti ini ya, remah-remah roti ini adalah bahwa kadang-kadang orang semacam ini kan kalau kita chat gitu ya, chatnya baik-baik panjang gitu, jawabnya cuma ye gitu kan, itu cuma dirit aja. Kalau kita benar-benar mengasihinya, kita tidak akan melakukan hal yang tidak sopan. Kemudian kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jadi kayak tadi ya, cerita yang saya bawakan di awal, maunya gitu ya, dia terus yang dipahami, maunya dia terus yang menang sendiri, maunya dia terus yang enak gitu. Yang susah ya itu bagian kamu. Ya, kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dan yang paling utama adalah kasih itu tidak berkesudahan. Kasih itu artinya dibangun itu terus menerus. Jadi tidak hanya kasih itu ya baru awal-awal pacaran, apinya gede banget gitu. Habis itu 3 bulan bleret hilang dan yang ada hanyalah cekcok begitu. Nah teman-teman yang terkasih, Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, apa sih yang bisa kita lakukan kalau kita dalam keadaan dibikin menjadi remah-remah roti sama orang lain? Yang pertama adalah aware. Aware atau sadari tanda-tanda kalau kita mengalami hal itu. Kita diperlakukan sedemikian, kita harus sadar. Ini berlaku bukan hanya dalam relasi suami istri, bukan hanya dalam relasi dengan pacar begitu ya, tapi juga dalam dunia pekerjaan, dengan atasan kita atau dengan bawahan kita gitu ya. Kalau sudah ada tanda-tanda mereka menganggap kita adalah remah-remah roti, kita harus segera sadar, oh ini ada yang tidak benar. Saya harus melihat apa itu. Lalu yang kedua, kalau sudah ketemu apa itu, baru kita bertanya, why? Kenapa saya
mau diperlakukan sangat minimum oleh pasangan saya? Kenapa saya mau diperlakukan sangat minimum oleh tempat saya bekerja? Oh mungkin ini Kak, aku takut gitu ya. Kan usiaku kan udah mau 35 nih Kak gitu kan. Kalau aku nggak nurutin dia, nanti aku jadi jomblo lagi. Terus aku nggak nikah-nikah sampai tua. Itu ya. Apa yang membuat kita bertahan di dalam sebuah relasi yang menganggap kita hanyalah remeh-temeh, yang menganggap kita hanya remah-remah roti, bukan roti yang utuh. Nah, mungkin juga dalam pekerjaan kita melihat, wah, saya itu diperlakukan kurang baik di tempat kerja. Bahkan kalau bisa dibilang gaji yang saya terima tidak berimbang dengan apa yang saya lakukan untuk tempat saya bekerja. Kenapa saya mau melakukan itu? Nah, kalau sudah bertemu dengan alasannya, maka kita pindah kepada remove. Ya. Remove artinya lepaskan diri kita dari situasi ini. Waduh Kak, kalau masih pacaran mah gampang Kak, kita bisa putus. Lah kalau sudah nikah, ya kalau sudah nikah apakah harus langsung cerai Kak? Bukan begitu juga gitu ya. Melepaskan situasi dari breadcrumbing ini tidak harus dengan bercerai, tetapi duduk bersama, ajaklah pasanganmu. Kalau selama ini kau membiarkan dia memperlakukanmu dengan tidak baik, dengan tidak hormat, ajak duduk, bicara. Kondisi kita seperti ini. Kamu mau apa yang harus kamu lakukan? Apa kontribusi yang mau kamu kerjakan? Sehingga keluarga itu pada akhirnya bisa run dengan baik lagi. Atau misalnya di tempat kerja kita, ya, kita sudah tahu diperlakukan dengan tidak baik. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Ya kita lepas dari situasi itu. Kita ajak mereka duduk bersama. Pak, Ibu, saya minta diskusi. Apa yang saya rasakan demikian? Apa yang saya harapkan demikian? Bagaimana pendapat Bapak dan Ibu? Maka Bapak Ibu Saudara, dari renungan saat ini kita tahu Tuhan itu begitu mencintai kita. Tuhan itu menganggap kita sangat berharga. Masa iya sih kita mau disepelekan sama orang-orang terdekat kita? Masa iya sih kita mau dianggap tidak ada apa-apanya di dalam tempat kita bekerja? Satu quote saya ambil dari Robin Williams. Dia mengatakan begini, dulu saya pernah berpikir, kalau hal terburuk yang terjadi di dalam hidup ini adalah berakhir sendirian. Tapi ternyata tidak. Hal paling buruk dalam hidup ini adalah ketika kita berakhir dengan seorang yang justru membuat kita merasa sendirian. Biarlah sabda Tuhan ini menjadi pengingat dan penguat buat kita semua.